Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, siapa yang tahu kita akan belajar mengenai ibadah apa? Nah, betul, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu ibadah yang penuh makna, yaitu ibadah kurban. Nah, pasti banyak yang belum tahu kan ibadah kurban itu apa sih dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ibadah itu. Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, tahu nggak sih dari mana asal kata kurban? Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba, yang artinya mendekatkan diri. Jadi, ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak seperti sapi, unta, dan kambing. Dan kambing. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik. Ibadah ini meneladani kisah dari Nabi Ibrahim dan juga Ismail yang penuh keikhlasan. Oke, setelah ini kita simak ya teman-teman awal mula diperintahkannya ibadah kurban. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang sangat dicintainya bernama Ismail. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail. Mimpi ini bukan mimpi biasa. Mimpi itu adalah perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Meski hatinya berat, Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat taat. Ia pun menceritakan mimpinya kepada Ismail. Anakku, aku telah bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Apa pendapatmu? Mendengar mimpi tersebut adalah perintah dari Allah. Dengan penuh keteguhan hati Ismail menjawab, Ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, aku akan bersabar dan taat. Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke sebuah tempat yang sepi. Dengan hati yang berat namun penuh keikhlasan, ia mempersiapkan segalanya untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika ia hendak mengorbankan putranya, Allah melihat ketulusan dan ketaatan mereka. Tepat saat Nabi Ibrahim mengarahkan pisaunya ke leher Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah berfirman, "Inilah gantinya, seekor domba untuk dikorbankan." Ternyata yang disembelih Nabi Ibrahim adalah seekor domba yang sehat. Nabi Ibrahim pun sangat bersyukur dan mengorbankan domba tersebut sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Kisah ini menjadi pengingat akan ketaatan dan keikhlasan kepada Allah. Setiap tahun umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melihat kisah tadi ya teman-teman, sekarang coba pikirkan, kalau kita diberi kesempatan untuk berkurban, hewan apa sih yang kalian pilih dan kenapa? Tolong jelaskan ya teman-teman. Sekarang kita pelajari dasar hukumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rasulullah juga bersabda, tidak ada amal yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, agar ibadah kurban sah, hewan yang disembelih juga harus memenuhi syarat umurnya. Unta minimal 5 tahun, sapi dan kerbau minimal 2 tahun, kambing dan domba minimal 1 tahun. Oh iya anak-anak, hewan kurban itu harus memenuhi kriteria hewan yang layak loh. Jadi nggak sembarangan ya. Seperti harus sehat, tidak cacat, tidak pincang, dan bentuk tubuhnya baik dan juga layak dikonsumsi. Mari kita lihat tata cara penyembelihan hewan yang kurban. Pertama, dianjurkan untuk sahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. Yang kedua, menggunakan alat sembelih yang tajam. Yang ketiga, dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. Selain unta, seperti kambing atau sapi, dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. Yang keenam, memulai dengan membaca bismillah itu wajib dan takbir itu sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi sahibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya dan dilarang untuk diperjualbelikan. Ibu punya nyanyian untuk kalian semua. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta, dan juga kerbau, dan juga domba. Beri sedekah, fakir miskin du'afa, enak dagingnya, nikmat rasanya. Beri sedekah, fakir miskin du'afa, enak dagingnya, nikmat rasanya. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya, ibadah kurban itu juga punya makna dan hikmah yang mendalam. Di antaranya melatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam. Oh iya lupa, minkas salam. belum doa. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yang kedua, mengajarkan kepedulian sosial melalui berbagi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran bahwa harta hanyalah titipan. Semua berapa ya? 8. Nah, kejap ya. Tak apa, baki simpan. Alhamdulillah. Semoga murah rezeki nak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang makna dan hikmah dari ibadah kurban. Kita bisa tahu bagaimana cara melaksanakannya, hewan-hewannya apa aja, umur-umurnya berapa aja, dan kita juga sudah tahu awal mula diperintahkannya ibadah kurban, teman-teman.
Nah, kurban itu juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk ikhlas, untuk taat, dan juga peduli terhadap sesama. Oke, sekarang tugas kalian adalah tulislah refleksi di buku, yaitu nilai apa yang kalian rasakan dari ibadah kurban dan bagaimana kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, tolong dijawab dan ditulis ya teman-teman. Semoga pelajaran kali ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin peduli terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.